berjumpa dengan Ibu di sini. Sebelum kita memulai pelajaran kita selanjutnya, karena ini adalah sesi 2 untuk hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dulu. Nama Ibu adalah Ibu Sandra Siahaan. Pada pembelajaran yang biasa, Ibu mengajarkan mata pelajaran IPA. Tetapi untuk sesi kali ini, Ibu akan membawakan materi dengan judul Wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak Ibu semua, wawasan Wiyata Mandala ini bukanlah hal yang baru buat kita semua. Ibu yakin saat kamu masih duduk di tingkat SD, kamu sudah pernah mendengar kata ini. Ya, wawasan Wiyata Mandala itu terdiri atas 3 kata. Yang pertama adalah wawasan. Wawasan ini artinya cara memandang atau cara meninjau. Ya. Kemudian yang kedua adalah wiyata. Wiyata ini berarti pengajaran atau pendidikan. Dan yang terakhir adalah kata mandala yang berarti lingkungan. Nah, kalau kita padukan kata ini, wawasan wiyata mandala, kira-kira apa artinya? Artinya kira-kira demikian. Cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pengajaran. Ibu ulangi sekali lagi, wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pengajaran. Kalau begitu, kita harus tahu dulu sekolah yang kita maksud ini atau lingkungan pendidikan yang kita maksudkan dalam pengertian ini memiliki unsur-unsur apa saja. Yang pertama, ada kepala sekolah. Kepala sekolah. Kalau di sekolah kita, itu adalah bapak kepala sekolah. Ya, jadi bapak kepala sekolah ini merupakan salah satu unsur wawasan wiyata mandala, memegang peranan sebagai penanggung jawab. Katakanlah beliau ini berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jadi yang memegang peranan, yang memiliki wewenang tertinggi di sekolah adalah bapak kepala sekolah. Ya, kemudian yang kedua adalah guru. Guru dalam hal ini memiliki juga banyak peranan, tapi yang akan kita ulas di sini adalah beberapa saja. Ya, 1, menjadi teladan. Menjadi teladan buat siapa? Tentu saja terutama buat anak-anak kami semua. Ya, jadi Bapak Ibu guru yang membimbing kamu dalam proses belajar mengajar itu wajib menjadi teladan, baik dalam sikap, baik dalam perkataan, selama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah civitas akademis. Siapa-siapa aja ini civitas akademis ini? Ada banyak. Contohnya tata usaha, kemudian tukang kebun, siapa lagi? Tukang kebersihan. Jadi ada banyak unsur-unsur civitas akademis yang terdapat di lingkungan sekolah. Adakah peranan mereka ini? Tentu saja. Ya, tentu saja. Contohnya apa? Misalkan tata usaha. Tata usaha kita ini harus mendukung proses berlangsungnya pendidikan di sekolah di bidang administrasi. Misalkan apa?
misalkan menyiapkan surat-surat yang dibutuhkan, surat-surat penting buat kamu, atau katakanlah untuk membantu kita semua dalam hal penyediaan fasilitas yang kita butuhkan, misalkan mereka akan berperan di bidang ini. Tukang kebersihan, adakah peranannya ini di lingkungan pendidikan, dalam hal ini sekolah? Tentu. Mereka akan membantu kita, ya, baik guru, siswa, dan kita semua di sini untuk menjaga kebersihan. Walaupun sebenarnya tugas untuk kebersihan ini seyogyanya harus kita emban oleh seluruh kita, ya, bapak guru, ibu guru, siswa, itu semua itu wajib memegang peranan dalam menjaga kebersihan. Tetapi nanti akan ada petugas kebersihan yang khusus agar kita bisa dibantu, ya, dalam proses kebersihan sekolah ini. Kira-kira demikian. Kemudian yang berikutnya adalah siswa atau murid itu sendiri. Apakah peranannya di lingkungan pendidikan? Nah, yang ini nanti akan jadi tugas kamu setelah ibu selesai menjelaskan ini. Tetapi ibu akan kasih 1-2 contoh. Apakah peranan murid atau siswa di dalam lingkungan pendidikan? Kamu pasti punya banyak sekali ide-ide, ya, di kepalamu yang bermunculan tentang peran siswa ini. Salah satunya apa? Siswa itu wajib atau harus menyelesaikan tugas-tugas pelajaran yang diberikan oleh bapak ibu guru selama dalam proses belajar mengajar. Nah, ini wajib. Kemudian apalagi tugas siswa? Siswa juga atau peranan siswa juga harus terlibat di dalam menjaga ketertiban, terutama ketertiban di dalam kelas selama proses belajar dan mengajar berlangsung. Sudah 2 yang ibu berikan contohnya, ya. Kemudian kita lanjut, peran masyarakat dan orang tua. Apakah mereka juga adalah unsur lingkungan pendidikan? Jawabnya iya. Peran orang tua dan masyarakat sangat memegang peranan penting juga. Contohnya kalau orang tua harus mendukung dalam hal agar anak tersebut atau kamu dalam hal ini itu bisa melaksanakan belajar yang baik, terutama di rumah, terutama dalam memantau perkembangan kamu, memantau PR-PR kamu di rumah, dan sebagainya. Apabila ada informasi yang dibutuhkan, apabila ada katakanlah masalah yang ingin didiskusikan, kami pihak sekolah sangat berharap agar orang tua menjalin komunikasi yang baik juga dengan pihak sekolah, bapak ibu guru dan kepala sekolah, agar permasalahannya tidak menjadi berlarut-larut, ya. Itu misalkan untuk orang tua. Kemudian untuk masyarakat apa? Untuk masyarakat yang tinggal terutama di sekitar sekolah, ini juga sangat penting. Contohnya apa? Contohnya ada anak yang berada di luar lingkungan sekolah padahal masih pada jam pelajaran. Lalu apa peran dari masyarakat? Masyarakat itu boleh ikut menegur anak tersebut, menanyakan kenapa dia berada di luar lingkungan sekolah pada jam belajar masih berlangsung, dan mengkomunikasikannya dengan pihak sekolah, bapak ibu guru. Ya, jadi itu dia unsur-unsur dari Wiyata Mandala. Ya, nak. Lalu wawasan Wiyata Mandala ini dalam hal membahas unsur-unsur yang kita bicarakan tadi itu, seperti apakah kira-kira kaitannya? Jadi kaitannya begini, bagaimana semua unsur-unsur ini bekerja sama, ya, bekerja sama untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang baik. Jadi menempatkan diri menjadi bagian dari lingkungan pendidikan yang mendukung proses
belajar mengajar itu sendiri. Nah, demikian anak-anak ibu semua penjelasan dari ibu mengenai wawasan Wiyata Mandala. Ada tugas yang harus kamu kerjakan. Nanti kamu akan menuliskannya di selembar kertas, kemudian difoto, dan setelah itu tugas tersebut akan kamu kirimkan lewat WA. Nomor ibu nanti akan ada di situ masing-masing untuk menjadi bukti bahwa kamu sudah mengerjakan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah tuliskan atau uraikan 5 peran siswa. Jadi peran kamu sebagai siswa dalam mendukung wawasan Wiyata Mandala. Ibu ulangi, uraikan atau tuliskan 5 peran siswa dalam mendukung wawasan Wiyata Mandala. Demikian materi ini sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini, anak-anakku sekalian. Tidak lupa Ibu tetap mengingatkan agar kita tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker apabila keluar rumah, menjaga jarak walaupun berada di dalam rumah, dan tidak perlu berada di luar rumah apabila tidak dibutuhkan, agar kita semua tetap dalam keadaan sehat. Demikian dari Ibu. Terima kasih untuk pagi hari ini.